Halo Gen Rangers, kembali lagi di channel Genre Kota Padang Panjang dalam room Babu Hijau. Hadapi masalah dan bergerak maju. Pada kali ini kita akan mengadakan sharing session bersama alumni, di mana kita mengobrol-ngobrol tentang perjalanan para alumni. Penasaran kan siapa alumni yang akan kita ajak ngobrol pada hari ini? Ini dia. Fegi Pikar Abadi dari Kelurahan Bukit Surungan, Yayan Batu Sangkar, merupakan The Winner Duta Genre Kota Padang Panjang tahun 2018 dan The Winner Duta Genre Sumatera Barat tahun 2018. Dan sudah bersama kami pada hari ini yaitu Duta Genre Putri Jalur Masyarakat tahun 2018, yaitu Kak Fegi. Halo Kak Fegi, gimana kesehariannya? Ya, sehat ya Kak? Ya. Apa saja sih kesibukan Kakak pada hari ini? Kesibukan kalau masalah kesibukan sih seperti biasa yang namanya keluar di rumah. Iya. Tapi di samping itu kita juga tetap harus harus mengasah otak walaupun kita nggak ada lagi kuliah. Iya. Tapi kita tetap harus harus pokoknya intinya satu hari itu kita harus belajar. Oh Nah, iya. sekarang ini kan insya Allah S2. Oh S2. Ya, Di S2 nih Gen Rangers, tiru ya bahwasanya anak-anak genre di Sumatera Barat, terkhususnya di Indonesia ini tuh sendiri, itu harus memiliki kecerdasan intelektual yang sangat baik. Contohnya nih Kak Fegi ini sudah melanjutkan ke perguruan S2. Oh, mau S2 ya Kak? insya Allah. Oke. Nah, kita nih Kak pada hari ini bincang-bincang soal seputar pengalaman Kakak berada di genre. Yaitu yang pertama itu gimana sih awal mula Kakak itu terjun ke dunia genre itu gimana Kak? Jadi kalau bicara mengenai awal mula ya, jadi dulu saya pribadi dulu memang tidak mengetahui apa itu genre. Udah saya tidak mengetahui apa itu genre, terus saya juga tidak bergabung di PIK. Namun tapi sebelumnya itu saya sudah melihat bahwa banyak juga waktu itu saya di SMA 2. Oh iya. Jadi banyak anak SMA 2 itu yang bergabung di PIK dan juga ke dunia genre. Saya penasaran tapi hanya sebatas itu saja. Namun pada tahun 2018 kebetulan saya waktu itu di PIK Kelurahan, jadi ada beberapa duta genre ini yang memberikan pemahaman mengenai genre. Jadi di situ saya sangat tertarik untuk ikut ke dunia genre. Oh Itu gitu. awalnya. Oh iya. Jadi kok kan teman-teman Kakak tuh di sekolah kan ikut Pick R gitu kan. Kenapa sih Kakak nggak ikut juga di Pick R gitu Kak? Jadi sebenarnya dulu pengennya sih ikut gabung di PIK ya. Tapi pada saat itu karena mungkin memang keterbatasan fasilitas dari sekolah, jadi untuk PIK sendiri belum terlalu nampak seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan bisa kita lihat Oh iya. PIK di Jawa kan memang udah Iya, gimana naik gitu namanya kan. Kak. Tapi waktu zaman saya dulu PIK-nya itu masih belum nampak, kegiatannya pun masih belum nampak. Jadi gimana saya masuk ke kegiatan yang saya belum tahu kegiatannya itu apa. Oh gitu. Jadi karena berarti Kakak mulai gabung PIK itu di PIK kelurahan ya Kak. Kalau boleh tahu di PIK kelurahan mana itu Kak? Itu PIK Abadi di Kelurahan Bukit Surungan. Oh itu PIK apa hati ya guys, Kelurahan Bukit Surongan. Nah selanjutnya nih Kak, apa sih motivasi Kakak mengikuti pemilihan duta genre ini Kak? Coba bisa diceritakan kepada Gen Rangers yang ada di rumah itu Kak. Oke. Nah untuk motivasi sendiri, saya memang termotivasi dari Dikli Husna. Karena kan gimana ya, waktu dia datang ke PIK Abadi Kelurahan Bukit Surungan itu dia memberikan pemahaman mengenai genre. Jadi di situ saya mengembalikan ke diri saya, ini genre loh generasi berencana. Kenapa tidak saya untuk mencoba genre ini lagi? Kan genre ini dampaknya kepada diri kita. Jadi kan selain kita belajar materi untuk kita kasih kepada orang lain, kita juga mendapatkan ilmunya. Dan apalagi kalau ilmu itu kita kasih kepada orang lain, ilmu tersebut akan semakin kita pahami. Dan ditambah lagi dengan hal-hal lain yang membuat saya itu termotivasi. Ditambah lagi waktu itu gimana ya, permasalahan remaja kan memang banyak. Waktu itu di Kelurahan Bukit Surungan itu sudah ada PIK, tetapi masih vakum. Karena waktu itu saya kebetulan tamat SMA harus kuliah, begitu juga dengan ketua di PIK tersebut kan. Jadi setelah lama vakum, terus ada lagi pemateri yang datang di situ, jadi saya merasa tertarik untuk ikut bergabung lagi di PIK dan juga di genre ini. Oh gitu. Ada nggak sih Kak kesan dan pesannya gitu selama di Pick R, atau gimana sih perasaannya untuk pertama kali mengikuti audisi gitu Kak?
pesannya itu kesannya maksudnya kesannya itu gimana sih rasanya mengikuti pemilihan audisi gitu? Mengikuti pemilihan. Ah, Jadi kalau untuk kesan, ya banyak sekali kesannya. Apalagi saya mulai dari nol. Terus ketika saya berusaha untuk bergabung di Duta Genre, itu pasti kita bertemu dengan banyak orang. Kita bertemu dengan, waktu itu saya kuliah, jadi saya bertemu dengan teman-teman dari SMA manapun yang ada di Kota Parangpanjang. Belum lagi teman-teman yang ada di perguruan tinggi yang ada di Kota Parangpanjang. Jadi kesannya itu saya merasa sangat senang. Saya merasa bahwa memang genre itu memang sangat dibutuhkan kali oleh remaja yang ada di Kota Parangpanjang. Kemudian dari genre ini kita juga belajar banyak hal. Jadi semakin kita terjun ke genre ini, kita akan semakin banyak mendapatkan kesan-kesan menarik seperti itu. ada nggak sih Kak perasaan canggung gitu Kak? Bahwasanya kita kan dari baru gabung di Iya. PIK, cuman kita lawannya itu udah orang perguruan tinggi gitu Kak. Ada nggak sih Kak perasaan-perasaan seperti itu? Waktu awalnya saya pernah merasa canggung. Bagaimana saya tidak canggung? Saya bukan dari anak PIK, sedangkan saya lihat janganlah untuk yang perguruan tinggi ya, yang anak-anak sekolah saja materi PIK-nya udah luar biasa. Udah luar Materi biasa ya, genre Kak. juga luar biasa kan. Iya. Tapi saya mencoba untuk apa ya? Saya tahu kekurangan saya bukan anak PIK ya, saya harus memperdalam ilmu-ilmu tentang genre dan juga PIK. Jadi ketika saya bertemu dengan mereka, saya pun bisa mengurangi rasa canggung saya seperti itu. Seperti itu ya Kak, Iya. sampai Kakak jadi juara the winner Duta Genre di Sumatera Barat ya Kak. Alhamdulillah. Iya, luar biasa sekali prestasi dari Kak Vegi ini. Selanjutnya Kak, nih apa saja sih bentuk-bentuk kegiatan dan pengalaman Kakak sebagai selama menjabat sebagai Duta Genre ini Kak? Nah, kalau untuk bentuk kegiatan di Duta Genre ini kan kita punya 3 program ya, program dasar, program unggulan, dan program pendukung. Jadi kalau program dasar ini memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang Duta Genre untuk mensosialisasikan program-program genre baik itu ke sekolah-sekolah ataupun ke kelurahan yang ada di Kota Parangpanjang. Kemudian kalau program unggulan ini memang kita yang buat dan gunanya itu untuk masyarakat sekitar. Jadi ketika kita berprogram, masyarakat itu juga terdampak akibat adanya program kita. Nah, salah satunya itu pada tahun saya itu ada program, kalau di jalur masyarakat itu ada kisah inspirasi Sabtu sore. Kemudian juga ada beberapa program lain seperti kalau untuk program pendukung itu seperti kita tetap ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan hari-hari besar seperti Hari Anti Narkoba, kemudian Hari HIV AIDS dan sebagainya. Jadi semua program itu memang betul-betul kita yang menjalankan, kemudian kita kasih program tersebut kepada masyarakat dan kepada remaja. Jadi mereka juga merasakan dampak positif dari adanya program itu. Kemudian kalau untuk pengalaman saya, ini pengalamannya seperti apa ya? Iya, pengalaman selama Kakak menjabat itu baik yang menyenangkannya, suka dan dukanya gitu Kak. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai pengalaman pasti banyak ya pengalaman. Cuman kan waktu itu yang sangat berkesan waktu saya baru terpilih menjadi Duta Genre, ya waktu itu memang kita menghadiri pemilihan Duta Genre Kabupaten Kota lain. Oh iya. Jadi di sana kita bisa melihat seberapa besar pengetahuan mereka, apakah kita ketinggalan dari mereka atau tidak. Jadi di situ kita juga belajar ya, kita belajar bagaimana orang-orang di sana, apalagi waktu itu dari sisi pertanyaan, kita juga belajar apa sih yang harus kita lakukan ketika orang itu bertanya kepada finalisnya, kita juga menjadi hadir. Jadi kalau bagi saya pribadi itu sangat berkesan. Kemudian ditambah lagi ketika kita bergabung di Duta Genre ini, kita juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak kantor. Jadi itu sangat menarik sekali bagi saya. Ditambah lagi kita juga mengunjungi PIK-PIK yang ada di sekolah-sekolah SMA, SMP ataupun yang ada di kelurahan. Jadi gimana ya, kita bertemu dengan sesuatu yang baru dan dari sana kita bisa belajar banyak. Iya, luar biasa sekali Kak bentuk-bentuk kegiatannya, pengalaman-pengalamannya. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih hal yang paling memorable selama menjabat sebagai Duta Genre Kak? Coba mungkin diceritakan kepada Gen Rangers yang ada di rumah mungkin Kak. Oke, jadi kalau untuk hal-hal yang memorable itu terjadinya ketika saya bukan saya saja tapi ada 3 rekan saya, itu kami akan melanjutkan melanjutkan pemilihan mewakili Kota Parangpanjang ke tingkat Sumatera Barat. Jadi itu kita itu latihannya itu
kami berempat mempersiapkan diri ke Sumbar itu memang gimana ya, butuh perjuangan kali, dan itu hanya kami dapatkan satu kali di momen itu. Kalau momen waktu untuk pemilihan duta genre Padang saya nggak berani seperti itu, tapi ketika menuju ke Sumbar ini memang saya betul-betul mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Suka duka pasti ada, tapi ya itulah proses, kita harus menikmati setiap proses itu agar nanti hasil yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ngomong-ngomong soal hal yang paling memorable nih Kak, pasti kan ada pengalaman yang mengasihkan, ada suka dan dukanya selama karantina di pemilihan duta genre Kota Padang Panjang. Coba sih kakak ceritain gimana gitu pengalaman kakak selama karantina pemilihan duta genre Kota Padang Panjang, Kak. Oke, kalau untuk selama karantina, gimana ya? Saya merasa sangat senang sekali karena di situ kita bisa memperbanyak teman, terus kita juga bisa belajar dari teman-teman tersebut. Apalagi saya waktu itu juga belajar dari teman-teman SMA. Walaupun saya seorang mahasiswa, tapi tidak ada salahnya kita belajar kepada anak SMA karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih daripada kita. Terus ditambah lagi dengan waktu itu kami karantinanya di Unpan, jadi memang sangat asyik sekali. Saya sangat menikmati momen-momen dari setiap karantina itu, mulai dari sesi wawancara ataupun sesi latihan koreo dan sebagainya, dan itu merupakan hal yang sangat berkesan bagi saya. Oh, seperti itu Kak, bukan hanya guru itu bukan hanya orang yang lebih tua dari kita ya Kak, tapi juga orang yang lebih muda dari kita sudah bisa kita anggap sebagai guru ya Kak. Nah, kakak kan sudah menjadi winner duta genre Kota Padang Panjang tahun 2018. Nah, gimana sih Kak perjalanan kakak dari, kan ada yang namanya coaching untuk pemilihan di Road to Sumbar ya Kak namanya. Nah, gimana sih perjalanan kakak mulai dari coaching di Kota Padang Panjang hingga